Natal, saudara ya. Haleluya. Baik, pada pagi hari ini kita akan berkati firman Tuhan oleh Bapak Wilson pribadi. Beliau adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Tuhan berkati ya dari Arga Group, tetapi beliau itu mempunyai satu hati yang cinta akan kepada Tuhan, sehingga boleh meluangkan waktu buat kelompok kecil ini untuk boleh mendengar firman Tuhan yang tentunya itu harta yang paling besar dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saya menyapa Bapak Hendra Suherman ya dari Kiria Group, Pak Joni Sirait ya, pengacara kita. Puji nama Tuhan. Selamat datang Pak. Baik. Untuk tidak lagi membuang waktu karena kita sudah ingin tahu sekali rema firman Tuhan apa yang Tuhan mutarukan di hati kita hari ini. Silakan Pak Wilson pribadi. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Sis Eri. Terima kasih semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Suara terdengar ya. Jelas Pak. Amin. Puji Tuhan. Ya. Tidak terasa penghujung akhir sudah depan kita semua. Kita rasakan waktu begitu cepat di dalam kesibukan kita masing-masing. Tetapi puji Tuhan. Selalu Tuhan menyertai kita semua. Kita udah terdengar dengan semuanya. Ungkapan-ungkapan, puji-pujian, suasana Natal mendunia dimanapun berada. Mari kita simak dengan baik, Bapak, Ibu, brothers, sis, semuanya yang ada bersama-sama dalam persekutuan Anastasis. Terima kasih untuk Sis Eri, Sis Lydia, khususnya juga dengan Pak Nathanael yang memimpin di dalam persekutuan ini. Izinkan saya untuk sharing. Apakah sudah ada ya? Sudah, kalau jelas. Sudah ya, baik, oke, iya, baik. Seperti tadi lantunan pujian yang begitu menggema, yaitu suasana Natal. Lukas 1:30 mengatakan, Bapak Ibu, brother sister semua, jangan takut, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, yaitu hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Inilah malaikat yang menyampaikan kepada Ibu Maria tentang kelahiran Kristus. Tentang kelahiran Kristus disebut anak Allah yang maha tinggi. Lalu kita pun juga mendengar semuanya ini, sering kita pun juga dengar cerita di dalam konteks Christmas, yaitu kelahiran Tuhan Yesus ini, dialah lahir di palungan dan semuanya diceritakan dengan baik supaya kita mengingat apa yang telah terjadi. Mungkin pagi hari ini saya ingin bawakan yaitu supaya kita semua merenungkan yang lebih lagi, yaitu apa sih makna dari kelahiran Sang Kristus Yesus di tengah-tengah hidup kita semuanya ini. Nah, biarlah kita semuanya sama-sama menjimak. Kalau kata-kata lahir itu adalah nempel dan melekat di dalam suasana Natal ini. Tidak heran, dan memang itulah demikian. Nah, kita pun dilahirkan di bumi ini, di dunia ini, seperti apa yang sering Pak Girisang katakan, adakah kita yang menginginkannya? Misalkan khususnya di Indonesia, di Jakarta, ataupun di luar negeri, tidak ada. Semuanya ini memiliki rancangan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita masing-masing yang ada di bumi ini yang dilahirkan. Nah, dari situlah mulailah kita lahir di bumi ini. Tetapi lebih lagi, step selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki satu kelahiran yang khusus, yang sungguh luar biasa, yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah hidup setiap kita semua ini. Nah, mari kita mensimak di dalam hal ini, yaitu saya ingin membawakan yaitu 3 kata yang harus. Ini tentang satu hal yang penting sekali di dalam kitab Yohanes sekaligus, tidak jauh-jauh dari Yohanes 3 dan 4 yang keluar dari kata Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan harus, which is mutlak, which is no choice. Kita perlu memahaminya dengan baik, bahwa ini bukan satu pilihan, tetapi ini keharusan yang Tuhan sangat tekankan. Yaitu yang pertama, dilahirkan kembali.
Yang kedua, anak manusia harus ditinggikan, tidak ada yang lain. Yang ketiga, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita sama-sama untuk mengikuti, karena kita sering mengatakan yaitu kita ini harus dilahirkan kembali. Kata-kata kembali ini pun sudah boleh kita renungkan dengan baik. Ada yang mengatakan lahir baru, silahkan. Tetapi tepatnya dalam Alkitab sendiri mengatakan yaitu lahir kembali. Sesuatu yang dikembalikan. Sesuatu yang dikembalikan, apa yang diartikan itu semuanya. Mari kita simak sama-sama. Nah, terkutip dari Yohanes 3 ayat 5-7. Tuhan Yesus mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Nah, inilah maksudnya lahir kembali. Yaitu dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini semua kita sudah paham sekali dan kita sudah betul-betul tekunin malah hal ini. Ayat selanjutnya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dari roh adalah roh. Nah, mari coba kita untuk mengerti apa yang diungkapkan di sini, yang dari air dan dari roh itu. Kalau English translation-nya lebih jelas lagi, for the natural realm only give birth to things that are natural, but the spiritual realms give birth to the spiritual life. So inilah yang memisahkan antara daging dan roh. Kalau yang dari daging, we will never enter into the spiritual realm. Karena daging itu adalah daging, dan itulah semuanya natural, itulah semuanya yang mortal, yang bakal akan mati, itulah istilah di situ. Tetapi hanya roh inilah yang memberikan hidup yang kekal, yaitu supernatural di dalam hidup ini. Nah, yang dikatakan sekarang lahir dari air dan roh. Coba kita simak yang baik supaya kita mendalami lahir yang setiap orang yang percaya yang dialamin ini sesungguhnya sangat dahsyat, sangat indah sekali yang Tuhan rancangkan di tengah-tengah kita. Ayat 7 mengatakan, jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Seperti tadi yang sudah diungkapkan itu. Nah, kalau berhubungan dengan dilahirkan kembali, itu 1 Petrus mengatakan dengan sangat baik sekali, yaitu rahmat-Nya begitu besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dengan Yesus Kristus dibangkitkan inilah, kita memperoleh anugerah, kita memperoleh rahmat yang besar, yaitu kita bisa dilahirkan kembali. Puji Tuhan, kebangkitan inilah sesungguhnya yang memberikan kita kehidupan yang baru, yang dinamakan lahir kembalinya itu. 1 Petrus 1 ayat 23 lebih lagi menjelaskan, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, yaitu bukan dari mortal, tubuh yang mortal ini bukan, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah, hidup yang kekal itu. Itulah yang dimaksud kita dilahirkan kembali oleh air, tidak lain benihnya itu adalah firman, firman yang kekal, firman yang hidup, yang menyertai kita ini semua untuk menyertai di dalam proses, di dalam semua kelahiran kembalinya itu. Nah, lebih lanjut Efesus 5 ayat 26 mengatakan, seperti apa yang kita sudah dikuduskan, ia pun menyucikan kita, memandikan, bahkan pakai ibarat itu dengan apa? Dengan air dan firman. Jadi tidak lain, air yang dimaksud di sini adalah firman-Nya, firman yang tidak fana, firman yang hidup yang kekal, yang telah menyertai kita. Nah, dengan roh inilah sesuatu yang perlu kita simak dengan baik, karena kitalah yang tadinya ini adalah kita adalah daging, karena Kejadian 6 ayat 3 saya tidak buka di sini, semuanya tahu, rohku tidak akan tinggal di manusia untuk selama-lamanya pada saat itu setelah Adam jatuh dalam dosa. Karena apa? Manusia ini daging, manusia itu mortal, manusia itu akan mati, sedangkan roh ini adalah yang kekal. Nah, bagaimana hal ini bisa diperlukan? Oleh karena sewaktu kitab Kejadian 2 ayat 7, semuanya kita tahu, Allah menciptakan manusia itu dengan menghembuskan nafasnya itu. Tetapi oleh karena nafas yang hidup inilah, rohnya yang dihembuskannya ini, memperoleh kehidupan semuanya ini. Tetapi karena oleh jatuh dalam dosa,
inilah yang dikatakan mati, inilah dikatakan putus hubungan dengan Tuhan, dan kelahiran Kristus inilah membawakan kita kembali ke dalam roh yang hidup ini, yaitu termanifestasi dalam Yohanes 20 ayat 22, yaitu sewaktu Tuhan sudah bangkit, seperti tadi yang 1 Petrus katakan, oleh kebangkitannya ini kita dihidupkan kembali. Kenapa? Tuhan Yesus menemuin murid-muridnya setelah bangkit, terimalah Roh Kudus, dihembuskannya lah kepada murid-muridnya itu. Nah, inilah serangkaian terjadi yang perlu kita simak, apa yang diartikan dari air dan roh. Tidak lain adalah firman, dan rohnya itu sendirilah yang termanifestasi di dalam tengah-tengah kita semua. Rentetan ini semua terakhir selanjutnya dikatakan juga yang dikatakan dengan terkaitnya ini, anak manusia ini harus ditinggikan. Anak manusia harus ditinggal. Tidak ada yang lain. Inilah signifikan perubahan yang perlu kita simak dengan baik-baik. Bapak Ibu, kita tidak terlepas dari segala problema atau masalah yang kita selalu ingin lekatkan kepada Tuhan, supaya kita memperoleh pertolongan semuanya ini. Inilah natural manusia yang ada hasrat keinginannya itu. Tetapi Tuhan mengajarkan, janganlah khawatir, janganlah takut. Nah, inilah message yang selalu disampaikan. Dan disinilah dikatakan, terlebih dahulu anak manusia harus ditinggikan. Jangan lagi terkaitkan dengan kita semuanya, karena rest in Him, rest di dalam Kristus itulah dialah yang akan singgap dan tinggal di tengah-tengah kita untuk membawa hidup kita ke dalam rancangannya yang luar biasa. 2 Tesalonika 2 ayat 14 mengatakan, Ia telah memanggil kamu. Ia telah terlebih dahulu memanggil setiap kita semua oleh Injil yang kami beritakan. Nah, inilah dimanapun kita ada, kita selalu menyatakan yaitu sinar, yaitu Kristusnya itu yang kita sampaikan kepada yang lain, sehingga kamu boleh apa? Memperoleh kemuliaannya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita simak dengan baik-baik, apa yang diartikan harus ditinggikan ini? Again, harus, no choice, tidak ada yang lain. Tidak lagi soal masalah kitanya, tidak lagi soal oknumnya, tidak lagi soal hal yang lain. Karena Tuhan Yesus mengatakan, ini tidak ada di dalam sharingnya ini, tetapi kita teringat kembali, yaitu dialah yang mengajak kita apa? Untuk fokus kepada Dia. Untuk apa? Menyangkal diri. Untuk memikul salib. Teman-teman, Bapak, Ibu, brother, sister, semuanya yang saya kasihi, biarlah di dalam suasana yang akhir tahun ini memperbarui pemikiran kita semua. Yaitu memang anak manusia sajalah yang harus ditinggikan. Dia pernah mengungkapkan, bahkan, pernahkah kita renungkan dengan baik-baik, aku ini datang membawa pedang. Bukan yang damai-damai secara jasmani yang dipikirkan. Itulah ungkapan Tuhan Yesus sendiri. Bahkan dikatakan, kalau di antara kita ini semua ini memiliki kasih yang melebihi dari Tuhan Yesus, itulah yang tidak berkenan kepada saudara, suami, istri, anak, sanak, family yang lainnya. Betapa pentingnya hal ini, yaitu memang anak manusia yang satu-satunya yang harus kita tinggikan. Dengan demikian hidup kita perlu terfokus kepadanya, bukan yang lain. Nah, selanjutnya apa yang lain? Tuhanlah yang akan memimpin di tengah-tengah hidup kita semuanya. Dan di sini dikatakan, kita ini karena itulah panggilannya itu, kita lengkap sudahlah, kita sudah memperoleh kemuliaannya Yesus Kristus itu. Nah, ayat yang lain mengatakan, kita ini adalah jemaat-jemaat yang adalah tubuhnya. Tujuannya Kristus tidak lain adalah mempersatukan kita semua di dalam tubuhnya. Dialah yang menjadi kepala. Nah, di sini dikatakan, kalau kita sudah di dalam tubuhnya ini karena sudah terkonek dengan kepalanya, Efesus 1 ayat 23 apa? Yaitu kita itu ada di dalam kepenuhannya Dia. Bukan lagi kita ini hanya menerima separuhnya atau sebagiannya, tetapi kita ini ada di dalam kepenuhannya, yang memenuhi semuanya, yang memenuhi segala sesuatu. Yang perlu kita simak adalah apa yang dimaksudkan ini semua, supaya kita betul-betul on the track, supaya kita betul-betul on the
on his path, untuk kita jalan ke depan dan selanjutnya ini. Nah, dikatakan di sini bahkan di dalam Roma 8 ayat 30, mereka, yaitu kita-kita ini ditentukannya dari semula. Sudah di dalam rancangannya yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Itu mereka itu juga yang dipanggilnya, mereka ini juga yang dibenarkannya, mereka ini juga yang dimuliakannya. Kita jangan khawatir, kita dalam Kristus kita sudah menerima kemuliaannya, sudah di dalam kepenuhannya Dia, bukan lagi di dalam hal-hal yang kita sedang menanti, masih ada bagian ini. Tidak, sesungguhnya kalau kita pahamin ini, biarlah kita betul-betul masuk ke dalam kepenuhannya Dia, yang memperoleh panggilannya, yang dibenarkan, dan yang sudah dimuliakannya ini. Ini serangkaian semua anak manusia yang harus ditinggikan ini, yang terjadi di tengah setiap kita umat Tuhan yang di dalam kebenarannya Dia itu. Puji Tuhan, luar biasa. Biarlah kita selalu tahu, dengan inilah sewaktu kita meninggikan hanya anak manusia, tujuannya tidak lain apa? Supaya kita ini menjadi manusia yang dewasa di dalam Kristus. Oleh karena itulah panggilannya Dia. Oleh karena itulah kehendak Dia. Supaya kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, supaya kita mengetahuinya, berbuah untuk mengerti yang lebat, yang lebih banyak lagi. Di sini dikatakan, Paulus menegur sedikit dengan Korintus, mengatakan, aku ini tidak dapat berbicara dengan kamu seperti seperti manusia rohani, tetapi hanya manusia duniawi. Rohani, duniawi, manusia yang berdua corak yang beda ini, ternyata yaitu perbedaannya di mana? Yang satu ini adalah manusia yang rohani ini yang dewasa di dalam Kristus, yang mengenal Kristus dalam dan lebih dalam dan lebih dalam. Nah, inilah yang dikatakan kita lahir kembali dari air, dari firman-Nya, dari kebenarannya itu, dan yang dari roh inilah supaya kita menjadi manusia rohani. Bukan lagi manusia yang kita gandrungin senantiasa adalah kedagingan yang mana ini sifatnya hanya sementara. Biarlah renungan ini supaya membawakan kita dalam pengertian yang baru. Karena Paulus menekankan, biarlah kita ini dewasa di dalam Kristus. Seputar dengan Kristus inilah yang menjadi fokus utama hidup kita, yang sungguh memberikan sumber dari segala-galanya di tengah-tengah hidup kita ini. Maka itu tidak lain, hal yang ketiga, yang keharusan yang ketiga di sini dikatakan, Allah itu roh. Sekali lagi saya ingin tekankan hal ini, barang siapa menyembah Dia, dikatakan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita bayangkan kelahiran Kristus di palungan dengan semuanya memakai rupa manusia, boleh saja untuk ini supaya kita mengenal Dia. Tetapi lebih dalam lagi, inilah message yang Tuhan sampaikan. Supaya kita mengalami lahir kembali dari roh, dari air, dari firman itu yang kekal, yang bukan hanya sifatnya sementara. Manusia ini anak manusia harus ditinggikan, yaitu Yesus Kristus lah yang menjadi focusing hidup di tengah-tengah kita ini. Dan bahkan dikatakan harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, menyembah itu adalah tingkat yang tertinggi di dalam tengah-tengah hidup kita punya rohani, yaitu sewaktu kita merenungkan senantiasa siang dan malam, bahkan untuk mengikutinya, bahkan percaya, bahkan surrender ourselves semuanya, sampai kita menyembah, memuji kebesaran kemuliaan-Nya di dalam roh dan kebenaran. Inilah rancangan Tuhan yang indah sekali, oleh karena Dia ingin membawakan kita ke dalam rancangan kekalnya, bukan sifatnya yang sementara, yang kita disibukkan, bahkan kalau saya boleh pakai kata-kata istilah kepo dengan hal-hal yang ini itu. Tidak lain, inilah sungguh Tuhan ingin redirect kita dengan kearahan yang lebih indah, yang lebih baik itu. Tahukah kita semuanya bahwa bersamaan dengan di dalam roh dan kebenaran ini, roh inilah yang memberi hidup. Kita jangan berpikir kalau kita dalam Kristus kita sudah diselamatkan. Nah, inilah sang aku di dalam segala keberadaan jasmania, inilah aku sudah diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah roh inilah yang memberi hidup. Kalau English word-nya itu adalah
the spirit, the law of the spirit of life in Jesus Christ. Sewaktu kita ada dalam Kristus, kita otomatis sudah ada di dalam hukum roh yang menghidupkannya itu. Nah, itulah yang memberi hidup, yang memerdekakan kita dalam Kristus dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Kita boleh saja kalau kita nanti tua, usia lanjut, sakit, mati, inilah tubuh daging kita yang meninggalkan bumi ini dan semua. Tetapi yang memberikan hidup yang kekal ini, itu adalah roh di dalam kekekalannya bersama dengan Kristus. Nah, inilah fungsi makna roh ini yang memberi hidup, ini yang senantiasa menjadi tekanan yang sungguh Tuhan sampaikan untuk kita semua. Lebih lagi, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, 1 Korintus 15 ayat 50 mengatakan bahwa daging dan darah tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau tadi kita membaca dari Yohanes 3 itu katakan kita harus lahir kembali. Kenapa? Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah yang bagaimana? Nah, 1 Korintus ini mengatakan kerajaan Allah yang tidak ada bagiannya untuk daging dan darah itu. Semuanya inilah di dalam spiritual realm. Semuanya ini adalah di dalam kekekalan, di dalam roh yang Tuhan maksud. Dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian apa yang tidak binasa. Jadi apa yang sementara ini tidak bisa menyambung dengan apa yang tidak yang kekal itu. Itulah maksudnya supaya kita pahami bahwa kita punya ultimate goal, ultimate dimension. Itu adalah di dalam spiritual realm ini yang Tuhan bawakan supaya setiap dari kita ini dilahirkan kembali dari air dan roh itu. Nah, 2 Korintus 1 ayat 22 mengatakan begini. Setelah dianya ini mengidentify, setelah dianya ini sudah menerima kita sebagai anaknya as his own, langsung by placing the Holy Spirit in our heart as the first installment that guarantee everything he has promised us. Inilah apa yang terjadi sewaktu kita terima dengan Kristus. Dialah, kalau Indonesianya ini, dialah yang memberikan apa? Down payment. Dialah memberikan at the first instant, yang paling pertama, dia memberikan jaminan down payment ini yang menjamin segala-galanya yang dia sudah janjikan kepada kita semua. Wow, that is what happened inside us. Inilah apa yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Indahnya luar biasa yang Tuhan sudah memiliki kekekalannya ini, yang sudah ditanamkan, yang sudah dirancangkan setiap orang yang percaya dengan Dia. Pakai dengan guarantee, pakai dengan down payment yang paling awalnya ini semua dengan rohnya sendiri. Inilah yang ditanamkan di dalam hati setiap kita semua. Efesus 1 ayat 3 bahkan mengatakan lebih lanjut, tidak lain, yaitu sewaktu kita terima Tuhan Yesus Kristus inilah, dialah yang telah memberkati kita. Di dalam hal apa? Every spiritual blessing. Di dalam seluruh berkat rohani inilah yang sudah diberikan oleh karena apa? Kita united with Christ. Kita sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah menerima dan kita ada di dalam Dia. Dia ada di dalam kita ini. Ini semua ini adalah telah terjadi, blessed us. Bukannya yang akan, tetapi sudah diberikan segala spiritual blessing yang sudah pernah saya sharingkan sebelumnya. Tidak lain, kita sudah diselamatkan tentunya. Jangan lagi mengatakan kita nanti tidak. Tetapi kokoh pegang janji ini, promise-nya Dia yang sudah Dia berikan kepada kita. Kita sudah terangkat dari mana? Dari kegelapan ke dalam terangnya. Kita ini sudah dibangkitkan. Kita ini sudah memperoleh hidup kekekalannya di dalam Dia ini. Dan kita inilah sudah bersama-sama dengan Dia. Dialah kepala, kitalah tubuhnya, itu yang tadi sudah disinggung juga. Segala hal ini, spiritual blessing ini, yang tidak terlihat, tetapi kita dengan yakin, percaya dengan iman, inilah hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah berikan kita, oleh karena kita kebersamaan kita di dalam Kristus. Nah, inilah yang disebut apa? Di dalam ranah surgawi, di dalam spiritual heavenly realm inilah
yang sudah kita peroleh, semuanya ini ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Luar biasa dengan semua hal ini, pemahaman ini. Biarlah kita betul-betul camkan, betul-betul memperoleh the fullness of Christ di tengah-tengah hidup setiap kita semua, yang kita sungguh-sungguh ada di dalam Dianya itu. Roma 8 ayat 11, ini pun juga sering kita sharingkan juga, pun juga dipahaminya. God's spirit of resurrection, itu sudah lives in you, live in me. Ini adalah present tense yang senantiasa ongoing proses, yang setiap orang di dalam Kristus itu sudah memperoleh apa? Roh kebangkitannya itu. He will also raise you dying body to life. Yaitu dengan demikian, dia pun akan apa? Akan menghidupkan, akan membangkitkan kita di dalam apa? Di dalam tubuh yang memang fana ini, tubuh yang memang mortal ini, yang sudah memperoleh hidupnya ini by the same spirit yang apa? Yang menghirupkan di tengah-tengah hidup kita, di dalam engkau, di dalam kita semuanya. Tidak ragu-ragu, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini bukan masalah yang akan, tetapi ini adalah masalah yang sudah terjadi dan sedang terjadi, dan untuk kekal selama-lamanya, ongoing to everyone who believe in Christ. Itulah semuanya yang sudah Tuhan lakukan bersamaan dengan ayat-ayat yang lain, yang kita bisa melihat satu spektrum, satu rancangan Tuhan Yesus yang telah lahir di bumi ini membawakan kebaikan-kebaikannya. Tadi doa di dalam Mazmur 23, dialah gembala yang baik. Gembala yang baik yang bagaimana? Biarlah ini hal-hal ini memperkaya untuk pemahaman kita di dalam Kristus. Apa kelahirannya itu yang telah dibawakan di tengah-tengah hidup setiap kita yang percaya kepada Kristus. Puji Tuhan. Makanya Galatia 3 ayat 3 dengan keras sekali mengatakan, kalau kita ini semua sudah memahami dengan baik ini, apakah kita bodoh? Yaitu kalau kita mulai dari roh, dan akhirnya kita masih kepengen kembali kepada daging kita ini. Galatia ini adalah satu jemaat yang percaya kepada Kristus, tetapi juga ingin mempertahankan hukum-hukum yang lama, hukum-hukum Taurat dan lain-lainnya. Ingin mencoba mengimbangi, supaya kalau istilah kerennya itu, untuk melengkapi, dua-duanya akan diinjak. Itulah di mana pesan Paulus kepada mereka sangat keras sekali. Satu-satunya yang kita beritakan adalah berita Injil Kristus, bukan Injil manusia. Terkutuklah dia. Bahkan di dalam Galatia 1 sudah at the beginning sudah mengungkapkan hal yang cukup keras ini. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan lagi, makanya jadi apakah kita mau di dalam kebodohannya itu, sewaktu kita sudah dilahirkan dalam roh ini, kita masih mau menggandrungi, menginginkan, masih ingin supaya jasmania maupun juga dengan kedagingan kita, inilah yang ingin dihubungkan, yang ingin senantiasa menjadi satu harapan yang lebih besar daripada sesungguhnya apa yang Tuhan katakan. English word-nya dikatakan, how foolish can you be after starting your new life in the spirit and now trying to become perfect by your own human effort. Inilah hal-hal yang Paulus tegurkan kepada setiap kita, supaya kita jangan lagi dengan upaya kita sendiri, jangan lagi dengan konotasi pemahaman kita sendiri, tetapi biarlah kita masuk ke dalam keberadaan hadiratnya Kristus yang sepenuhnya itu. 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan, kalau kita ini memiliki kebaikan-kebaikannya itu, yaitu harapan kita di dalam Kristus, hanya terbatas kepada masalah-masalah yang di tengah-tengah selama hidup di bumi ini. Wow, paling malanglah sudah kita ini adalah orang-orang dibandingkan dengan orang yang lain. Inilah yang sungguh Rasul Paulus menginginkan kita, biarlah kita tidak hanya keinginan-keinginan di hidup selama di bumi ini, tetapi beyond that. We have to go beyond. Kita harus menjelajah yang lebih daripada itu yang Tuhan sudah rancangkan, yang sudah Tuhan paparkan semua ini untuk kita raih, untuk kita peroleh, untuk kita bertumbuh di dalam iman, di dalam Kristus. Nah, itulah seperti semua yang dikatakan kepada yang lain, yaitu
Pesan Tuhan Yesus dengan sangat jelas. Sewaktu kita hidup di bumi ini, damai sejahtera ini senantiasa mengikuti setiap kita. Biarlah apapun ombak, angin, maupun juga apapun, tetapi tetap kita fokus kepada Dia. Itulah damai sejahtera di dalam Kristus yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam dunia kita menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Nah, inilah senantiasa pegangan kita yang baik. Karena apa? Aku telah mengalahkan dunia ini. Bagaimana mengalahkannya? Biarlah kita lebih dalam untuk mengetahui di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan ini semua ayat pun juga sudah kita ketahui dengan baik. Yang kamu alami ini pencobaannya biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Inilah janji Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, semuanya ini semua adalah go beyond our mind. Saya hanya ingin bersaksi sedikit. Sewaktu misalkan ada hal yang terjadi, yaitu seperti catatan seorang di Amerika, entah ini sudah saya pernah sharingkan belum, anaknya ini sangat getol sekali supaya ayahnya ini bisa terima Tuhan. Dia membuat diary tiap hari mendoakan ayahnya. Tetapi ayahnya melihat anak ini sangat patuh kepada Tuhan. Wah, baik. Tetapi sewaktu bicara soal percaya kepada Kristus, dia pun masih belum mau terimanya. Tapi satu saat anak ini karena kecelakaan mati. Wow, bapaknya sangat sedih. Tetapi di balik itu dia mulai bertanya, kalau anak ini begitu mengasihi Tuhan, begitu luar biasa, kenapa hal ini terjadi? Sewaktu dia membongkar-bongkar barangnya, melihat catatannya dari sang anak itu, barulah bapak itu disadarkan, dicelikkan oleh Roh Kudus yang melihatnya begitu mendambakan anak itu bisa bersama-sama bapak di dalam kepercayaannya itu. Sejak saat itu, bapak itu klik dan menerima Kristus sebagai Yesus Tuhan. Itulah hal-hal yang sungguh di dalam segala hal. Biarlah kita selalu memandang kepada Kristus, dialah segalanya. Nah, yang di sini dikatakan kita alami adalah pencobaan biasa. Yang English word-nya apa? Yaitu nature by everyone. Itu adalah hal yang lumrah. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan. Bagaimana cara Dia tidak membiarkannya? Ayat selanjutnya dalam English word-nya dikatakan, He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test of trial that you face. Jadi apa yang kita alami ini Tuhan akan screening, Tuhan akan filter di dalam segala kekerasan, di dalam segala yang sungguh tekanan-tekanan, di dalam naturnya apa, di dalam timingnya apa. Nah, Tuhan ini akan bekerja di dalam tengah-tengah apa yang kita alami. Yang melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Nah, bahkan di dalam Inggrisnya katakan an opportunity to trust Him more. Sewaktu kita mengalami segala ini, justru inilah kesempatan yang baik supaya kita betul-betul percaya mengandalkan kepada Dia. Ia akan memberikan apa? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. So that bring you out of it victoriously. Yaitu keluar bukan hanya menanggungnya, hanya endure, hanya bisa tahan, tetapi keluar dengan kemenangan. Ayat demi ayat yang lain, Roma 8 pun mengatakan demikian. Inilah janji kokoh Tuhan, sewaktu kita mencari kebenaran dan kerajaannya yang benarnya itu, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Yang lainnya di dalam realm rohani maupun di dalam jasmani, itulah Tuhan akan memimpin kita langkah demi langkah. Demikian Bapak Ibu sharing semuanya, biar kita menyimpulkan bahwa ada 3 kata yang harus terkoneksi dengan kata lahir itu yang tersimak dalam Yohanes 3. Yang mutlak, yang no choice, yang tidak terpisahkan 3 harus ini. Satu adalah yang harus lahir kembali ini dari air, benih firman, dari roh, anugerah sebagai jaminan. Kita dijadikannya menjadi manusia rohani. Yang dulunya tidak mungkin. Yang daging adalah daging, yang roh adalah roh. Tetapi kita inilah telah terkonek untuk di-convert menjadi manusia rohani ini yang sudah Tuhan berikan di dalam rancangan kelahirannya itu. Dan terima hidup yang kekal oleh karena kita sudah menerima roh di dalam menjadi manusia rohani ini. Yang kedua, harus ditinggikan anak manusia. Terima rahmat yang telah dibangkitkan kembali inilah kita hanya merujuk kepada anak manusia
satu-satunya yang untuk kita surrounding, dia punya present, dia punya kehadirannya yang kita sungguh terima iman di dalam dia ini. Kita telah dipanggil, dibenarkan, dan sudah dimuliakan sebagai tubuhnya di dalam kepenuhannya. Kita ini sudah ada di dalam kepenuhannya dia. Nah, fokus kepadanya yang untuk mengerti, yang berbuat dengan lebat. Untuk inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya, supaya kita ini benar-benar semuanya ini dewasa di dalam Kristus. Untuk inilah supaya rancangan ini betul-betul terserap di tengah-tengah hidup pemahaman kita semua, yang sungguh Tuhan memimpin di tengah-tengah kita semua. Yang ketiga, kita sudah tahu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh yang ada dalam Kristus. Roh itulah sewaktu kita dalam Kristus, the law of the spirit of life itulah menyertai kita di dalam Kristus, yaitu yang memerdekakan kita dalam hukum dosa dan maut. Bukan kita jasmania kita yang kita lihat, yang kita pahami, tetapi di dalam roh kekekalan inilah kita termerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan, yaitu Yesus, itu adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17-18 dikatakan, di mana ada roh kita dibebaskan, dan karena apa? Tuhan itu adalah roh. Itulah pemahaman yang perlu kita canangkan. Kita tidak terikat dengan segala istilah-istilah, tetapi inilah firman yang sungguh menguatkan setiap kita. Dan bahkan Kristus, yaitu Adam yang terakhir itu, menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 16 ayat 45, inilah apa yang tertera di dalam semuanya ini. Roh Allah inilah roh Kristus, seperti Matius 3 ayat 16, sewaktu baptisan Tuhan Yesus diterima itu, roh Allah hinggap turun dari surga, hinggap di atasnya. Di lain pihak, di Lukas dikatakan Roh Kudus. Untuk itulah kita tahu di dalam event tulisan yang sama menandakan bahwa Roh Allah itulah Roh Kudus itu sendiri, tidak hal yang lain yang perlu kita pisah-pisahkan. Roh Kudus itu pun juga dengan Roh Kristus. Oleh karena Kisah Rasul 16 ayat 6-7 ini, sewaktu Paulus ingin untuk mengabarkan ke Asia ini, dicegahlah, dikatakan oleh Roh Kudus, jangan untuk ke Asia dulu. Lalu pun selanjutnya ayat yang ke-7 mau pergi ke Bitinia, itu pun disebutkan di situ Roh Kristus mencegahnya tidak masuk ke daerah sana. Nah, ini semua adalah ungkapan-ungkapan. Ingat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kemuliaannya Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan kita ini sebagai raja-raja, yaitu menyelidiki. Supaya kita tahu sisipan-sisipan message firman Tuhan apa yang sungguh merajut semuanya ini dengan baik, dengan tidak ada satupun yang kontradik dengan yang lain. Supaya kita memperoleh gambaran Kristus yang sesungguhnya, selengkapnya, yang komprehensif, yang sungguh kita miliki untuk kita bertumbuh di tengah-tengah hidup kita semua ini. Darah daging tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah. Biarlah ini pun juga menjadi satu pemahaman yang baik untuk kita ketahui di dalam Kristus telah dikaruniakan segala berkat rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, dikatakan paling malang jika harapan kita ini hanya masalah hidup selama di bumi ini. Biarlah kita terbuka dengan baik, kita sudah dimasukkan ke dalam rancangan kekalnya itu, yang sudah Tuhan lengkapi segalanya ini. Diperingatkan kembali, kebodohan diperingatkan juga kalau kita sudah mulai pemahaman dalam roh ini, kita masih juga mau mengakhirinya dengan daging. Janganlah kita terjebak ke dalam hal-hal demikian ini. Biarlah kita senantiasa memiliki sungguh keutuhan dan sesungguhnya sebenarnya yang menjadikan semua kekuatan. Dan firman Tuhan mengatakan, kuatkan hati kita. Allah itu setia di dalam segala pencobaan, membawa kemenangan dengan jalan keluarnya ini. Kita sungguh tidak tahu apa yang terjadi. Ada yang menyaksikan bahwa pabriknya sempat misalkan terbakar. Wow, ini menjadi pukulan yang berat, produksinya berkurang, ini semua kerugian. Ternyata di balik itu, di dalam proses-proses asuransi itu akhirnya berhasil dengan memperoleh gantian yang besar, dan bahkan dua produksi linia yang terbakar diperbarui, diganti dengan satu yang baru. Oleh karena ini memang sudah masuk ke dalam rancangan pembaharuan
di dalam fasilitas pabrik itu. Wow, inilah hal-hal yang sungguh di luar apa yang kita boleh pahami. Tetapi dia selalu memiliki jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah hidup kita. Yang terakhir, biarlah kita senantiasa mantapkan, utamakan pemahaman yang utama, yaitu kerajaannya ini dalam roh dan kebenarnya, yang semuanya ini akan ditambahkannya. Biarlah semuanya ini menjadi dasar yang harus kita miliki. No choice, tidak ada hal yang lain. Tetapi inilah menjadi inti, menjadi dasar yang sungguh memimpin di dalam tengah-tengah hidup kita. Biarlah tahun ini kita akhiri dari segala kemuliaan, kemenangan yang Tuhan sudah berikan, dan Tuhan sudah penuhi di tengah-tengah setiap kita semua. Puji Tuhan, dan semua akhir tahun ini biarlah selamat Natal, selamat tahun baru, ucapan ini semua menggema di tengah-tengah setiap kita dibekali dengan semua kelahiran Kristus yang membawa kelahiran kembali untuk setiap kita semua umatnya. Thank you, and Christ in you, the hope of glory. Haleluya. Amin. Amin. Di nama Tuhan, haleluya. Wow, saudara, seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saudara, apinya membakar, ya, membakar hati kita. Karena firman yang disampaikan ini adalah firman roh. Ini adalah firman kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saya dapat satu clue bahwa betul bahwa hidup kita sekarang ini sedang dan sudah dihidupi oleh Roh Kudus, yaitu Kristus di dalam kita. Amin, saudara. Untuk kedepannya kita percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran, dan kebenaran yang sesungguhnya yaitu nanti kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Mungkin banyak doktrin, banyak teori yang mengatakan nanti harus bagaimana, kita harus bagaimana, tetapi jaminan segala sesuatu dalam hidup kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan hanya Roh Kudus, Kristus di dalam kita. Kristus sudah di dalam kita dan sedang kita hidupi. Amin. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Apakah boleh ada waktu untuk bertanya, Bapak Wilson? Ya, baik. Silakan. Justru Baik. most welcome. Nanti kita coba sharing sama-sama. Rekan-rekan yang lain juga bisa membantu. Ya, silakan, please. Ya. Amin. Haleluya. Baik, ini ada Pak Pendeta Yohanes Budiharjo dari Surabaya. Apa Bapak mau langsung sampaikan sendiri, Pak Yohanes? Silakan. Selamat pagi Pak WP, senang ketemu Bapak kembali, puji Tuhan. Tadi saya menyimak pernyataan Bapak, tadi saya menyimak pernyataan Bapak, ada satu pernyataan, apa yang diawali dengan roh, jangan diakhiri dalam daging. Bisakah diberi penjelasan yang nyata, maksud dari pernyataan Pak WP tadi, apa yang dimulai dengan roh, jangan diakhiri dengan daging dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan nyata sehari-harinya, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Ini tayangan, lihat ya, kok saya punya agak ketutup dikit, enggak ya? Oke. Ya, itulah penekanan yang kepada Galatia, jemaatnya itu yang sungguh menjadi hentakan maupun juga semua pemahaman. Artinya begini, memang hidup kita ini nyata, kita alami, kita hadapi semuanya sehubungan dengan jasmania kita. Tetapi ini bukan tujuan yang akhir, bukan ini yang kita kasarnya gandrungi, getolin, dan fokusnya ke sana, tidak. Tetapi biarlah di dalam ranah rohani ini, di dalam kekekalannya yang Tuhan Yesus Kristus yang sudah canangkan, kita harus dilahirkan kembali dari roh, dari firman yang kita harus benar-benar bekali dan mengerti dengan baik ini, menjadi harapan yang sesungguhnya, menjadi semua tumpuan jalan hidup kekekalan yang kita akan alami itu. Kematian sudah tidak ada di tengah-tengah kita, artinya yaitu kematian jasmani ini boleh terjadi, yaitu debu kembali kepada debu, tetapi kita inilah yang ada dalam Kristus, sewaktu kita meninggalkan di bumi ini, kita sudah langsung masuk dalam kekekalannya bersama Kristus, di dalam spiritual realm, karena apa? Jiwa kita, pikiran kita,
Karena kehendak kita ini sudah dilengkapi dengan firman Kristus yang baik. Supaya jiwa kita pun terselamatkan bersama-sama dengan roh kita masuk ke dalam kekekalannya. Nah inilah yang dimaksud, jangan lagi kita untuk gandrungin ke dalam hal daging. Di dalam Roma 8, Rasul Paulus dengan keras mengatakan, keinginan daging itu berseteruan dengan Allah. Dan tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Maka itu di dalam Galatia 6 ayat 8 kalau tidak salah mengatakan, biarlah kita apa? Menabur dalam roh. Karena roh inilah yang kekal, daging ini binasa. Maka itu biarlah kita betul-betul fine tuning our mind. Supaya mindset kita ini betul-betul kita resetting kembali. Supaya kita benar-benar masuk ke dalam apa yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan untuk kita raih, peroleh di dalam Dia. Nah, Dialah satu-satunya yang kita tinggikan. Betul-betul kita ingin untuk mengetahuinya. Bukan lagi kita melihat sosok manusia, nama, A, B, C, dan lain-lainnya. Tetapi kita sungguh seluruhnya, keberadaannya. Kita ingin sungguh dewasa di dalam Kristus. Nah, ini sedikit tambahan. Mungkin kalau ada yang lainnya, silakan, please. Thank you Pak Yohanes. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kita harus dilahirkan kembali oleh roh. Itu artinya perubahan menjadi manusia baru. Adanya sebuah kesadaran bahwa kita butuh perubahan, mau berubah, dan hidup untuk berubah seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Amin. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Mungkin yang saya ingin tambahkan sedikit, Sis. Ya, silakan Pak Wete. Tidak dalam hal pemahaman ini untuk menentang segala hal-hal yang jasmania. Berkat jasmania yang Tuhan berikan, kita menyambut dengan baik, kita bersyukur, berterima kasih, itu pun semuanya adalah hal-hal yang baik yang tadi dikatakan apa? Yang ditambahkan. Sesuatu yang ditambahkan. Ini bukan jaminan. Please, bedakan antara ditambahkan dengan jaminan. Kalau roh ini menjadi jaminan, yang sewaktu kita percaya kepada Tuhan, jaminan ini roh ada di dalam kita. Kita memperoleh segala spiritual blessing. Semua itu berkat rohani kita peroleh. Setiap orang yang percaya sungguh-sungguh di dalam Dia, itulah yang kita terima. Dan hal yang lain, inilah sebagai tambahan. Tambahan, ya istilahnya kalau kasarnya quote unquote, kita jangan menuntut, kita jangan ini itu, tapi itulah Tuhan yang berikan. Makanya setiap kita beda-beda. Ada yang sehat, ada yang mungkin kurang sehat. Ya inilah ranah-ranah yang Tuhan punya rancangan, yang di luar dari semua apa yang kita boleh ketahui. Setiap manusia dilahirkan tidak ada yang sama, ya kan? Nah, se-connect dengan ini semua, inilah ranah yang kita sungguh gandrungi di dalam seluruh kebenaran ini, supaya kita memperoleh prospek yang betul-betul baik, yang Tuhan berkenan, dan memang Tuhan Allah yang hidup itu anak manusia yang satu-satunya yang perlu kita tinggikan. Puji Tuhan. Terima kasih. Boleh dirinci sedikit lagi Pak mengenai berkat rohani ya yang di surga diberikan pada kita. Berkat rohani apa saja yang kita sudah terima sekarang? Ya, seperti tadi saya sempat ungkapkan, terima kasih pertanyaannya. Berkat rohani tidak lain, di dalam roh kebenaran inilah yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan anugerahkan. Apa? Yaitu keselamatan. Jangan kita bilang kita menanti-nanti keselamatan. Tuhan sudah menjanjikan dan sudah memberikan sewaktu kita percaya kepada Dia. Bahkan kepada Sakeus, Tuhan Yesus mengatakan, malam ini, keselamatan ini ada di tengah-tengah rumah keluarga ini. Itulah satu hal yang perlu kita pahami. Yohanes 5 mengatakan, kita ini sudah apa? Sudah dibawa dari kegelapan masuk ke dalam terang. Inilah penghakiman sudah terjadi. Bukan lagi kita mengharapkan kolosal penghakiman yang akan terjadi dikumpulkan. Tidak, ini semua on proses. Sudah ongoing proses untuk setiap orang yang sudah terjadi dan sudah dinyatakan di dalam Kristus itu. Jadi kita ini semua sudah diangkat,
kita sudah dibangkitkan. Ingat sharing yang sebelumnya yang saya pernah sharingkan. Kita ini sudah menjadi satu di dalam kebangkitannya loh. Ini bukan nanti kebangkitan belakangan nanti baru akan terjadi. No, not in that sense. Betul-betul kontekstualnya kita harus jelas. Kita yang namanya dibaptis di dalam Roh, itulah kita baptis dalam kematiannya. Roma 6 ayat 3-5 mengatakan kita juga dikubur bersamanya, tetapi kita juga menjadi kesatuan di dalam kebangkitannya juga. Puji Tuhan, inilah hal-hal di dalam rohania, berkat inilah yang sudah kita peroleh. Kita dengan damai, kita dengan semuanya sejahtera, kita dengan semuanya full of our mindset untuk bekerja. Tidak lagi ditakut-takutin, tidak lagi bayang-bayangin, wah nanti kalau gini gimana. Tidak, kita just stay firm in Christ, supaya kita benar-benar bekerja sepenuh hati untuk kita mengetahui hal yang baik semuanya terjadi. Seperti apa? Ambil contohnya. Ya, ini adalah yang aktual. Misalkan keluarga yang di Kalideras, semua orang kita tahu. Sekeluarga itu menutup diri dan akhirnya mati kelaparan. Dan ditemukan di dalam forensik, entah ini itu beritanya memang agak simpang siur, tapi terbetik satu berita, yaitu ini jangan-jangan orang ini terhubung dengan sekte apokaliptik. Apokaliptik itu adalah nubuatan. Akhir zaman akan tiba, akan ini. Nah, ini memang sering terjadi from time to time. Tetapi bukankah ini ironis kalau kita terjebak di dalam pemahaman kayak begini? Padahal Tuhan sudah, Christ is already in me, already in you. We are no longer waiting for that. Kita sudah ada dalam kepenuhannya Dia. Nah, kalau kita nanti ada kesempatan yang baik, timingnya kapan? Terkonek dengan jelas sekali, yaitu sewaktu bait suci diruntuhkan. Yerusalem jasmani dirobohkan. Tidak ada satu batu di atas batu yang lain. Tetapi Dia telah membangun Yerusalem surgawi. Yerusalem baru. Yaitu umat-umatnya ini yang menjadi pengantin yang sudah menjadi satu daging, yang sudah menjadi satu tubuh, yang seperti tadi dikatakan, dialah kepalanya. Dia telah menjadi kepalanya. Kita ini tubuhnya, kita ini sudah terkonek satu. Dan Dia sudah diam di tengah-tengah manusia yang percaya kepada Dia. Nah, hal inilah kalau kita sudah pahami dengan baik, puji Tuhan, kita lepas segala keberadaan kita, energi kita, fokus kita, dan semua perbuatan-perbuatan menyertai atas pemahaman iman ini untuk menyertai kita nyatakan, kita lakukan, kita beritakan yang baiknya itu. Puji Tuhan, entah ada yang lain, silakan please, teman-teman. Ya, silakan, ada yang lain. Mungkin ini ada pertanyaan di dalam hati kita. Ya, Pak Lazwardi, silakan Pak. Itu yang disebut berkat Joshua rohani adalah berkat yang tidak kelihatan, tetapi dapat kita rasakan dan nikmati. Maksudnya seperti itu adalah berkat rohani. Berkat rohani berbeda dengan berkat jasmani. Kalau berkat jasmani itu bisa dilihat oleh mata jasmani dan bisa didapatkan dengan membeli. Itulah seperti itu mengenai berkat rohani. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Amin. Pak PT mau tambahkan lagi? Silakan, Pak. Udah. Ya. Baik, firman Tuhan hari ini kita boleh tangkap bahwa kita tidak lagi mengklaim kita adalah orang yang belum diselamatkan. Ya, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita masih hidup di dalam di dalam dosa, ya. Karena jelas memang Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita dan Roh Kudus Kristus ada di dalam kita, menghidupkan hidup kita dan sudah bersatu dengan kita. Itu yang saya tangkap. Mungkin dari teman-teman di sini bertanya, apakah tidak ada proses apokaliptik lagi? Apakah tidak menerima tubuh kemuliaan lagi? Sedangkan kita dijanjikan mempunyai tubuh kebangkitan seperti Kristus yang kita bisa bayangkan, tembus tembok, tidak perlu harus pakai mobil, harus pakai helikopter, harus pakai jet pribadi untuk datang ke satu tempat gitu. Apakah kita akan menikmati zaman itu begitu? Silakan Pak Wete. Ya, terima kasih. Selama 40 hari penampakan Tuhan Yesus itu berulang kali Dia menampakkan kepada murid-muridnya. Itulah periode yang kita sebut
Theophany. Itulah khusus dia menampakkan diri. Senantiasa kata-kata menampakkan diri itu menyertai sewaktu dia bertemu dengan apa yang tujuan dia mau katakan. Itu bukan kepada dunia umum, bukan. Khusus kepada murid-muridnya, bahkan 500 orang dan sebagainya, itulah yang tercatat. Dan saat-saat itulah dia menampakkan diri apa? Kisah Rasul 1 ayat 4 apa? Untuk membuktikan dia hidup. Untuk membuktikan dia hidup. Karena kalau dia tidak menampakkan diri di dalam rupa roh, dan yang dikatakan Markus 16 ayat 12, dia menampakkan berbeda-beda. Nah, itu menandakan itulah dia di dalam tubuhnya yang roh, yang tidak kita bisa pegang. Entah kalau kita bisa mengharapkan kedatangan dia seperti apa bentuknya, entah misalkan seperti gambar dengan brewokan, dengan jenggotnya, apakah hal itu bisa kita pegang? Sedangkan dikatakan dia nampakkan dengan yang beda-beda. Bahkan Paulus bertemu dengan Kristus di dalam sinar, jatuh dalam kuda. Yohanes di dalam Wahyu, dia sampai tersungkur oleh karena sinarnya yang tidak kuat untuk dia derita, untuk dia sampai tersungkur. Hal-hal demikian tidak lagi mengacu kepada apa yang digambarkan selama 40 hari, yaitu Rana Theophany yang dia menampakkan dirinya itu untuk kita mau pegang yang mana, yang bagaimana bentuknya. Memang Alkitab tidak banyak untuk menulis di dalam ranah rohani yang bagaimana, tetapi itulah penuh kemuliaan, kekekalan bersama dia yang kita bisa tangkap dengan baik, bukan sekedar hanya sesuatu bentuk apa ini itu pun. Dan jangan lupa, kalau tubuh kemuliaan yang dimaksud itu tidak selalu harus dihubungkan dengan jasmania tubuh kita seperti manusia ini. Bukan demikian. Oleh karena the body of Christ, using the same word, the body, itu tidak selalu itu adalah physical. Tidak. The body of Christ is spiritual. We everyone in Christ itu sudah ada di dalam bodinya itu. Nah, 1 Korintus 15 itu banyak sekali ayat-ayatnya yang apa? Kalau kita ini ditabur dalam tubuh alamiah, kita pun dibangkitkan di dalam tubuh rohaniah. That is the present moment, ongoing proses untuk setiap orang mengalami. Sewaktu kita terima Kristus, tubuh yang alamiah yang ditaburkan ini, kita dibangkitkan di dalam tubuh rohaniahnya itu. Nah, itulah yang dimaksud. Selalu kita perlu merenungkan dengan baik-baik. Makanya saya selalu mendorong supaya kita semua menyelidiki dengan baik. Menyelidiki dengan seutuhnya. Yaitu apa? Dengan hermeneutiknya, bahasa aslinya itu apa? Timeline-nya itu apa? Di dalam connect, di dalam dengan waktunya ini bagaimana? Waktu yang kapan? Waktu yang present moment. Dari saat itu, jangan ditarik-tarik, hanya nanti akan terjadi. Bukan hal demikian. Nah, inilah semuanya perlu betul-betul supaya kita, kalau ada kesempatan sharing dan lain-lainnya, supaya kita benar-benar mengerti sesungguhnya. It is finished. Semua hal sudah digenapi dan sudah diselesaikannya di dalam ranah time frame yang Alkitab sebutkan itu. Nah, itu sedikit tambahan, Sis Eri. Mungkin ada yang lainnya, silakan. Ini spiritual body dari Christ ini, dari Yesus. Pada satu waktu juga dia makan ikan, bagaimana tuh Pak? Di pinggir pantai. Pertanyaan gimana? Jadi tubuh rohaninya, spiritual body of Christ, dia makan ikan juga kan? Bagaimana itu? Tubuh rohani. Tubuh rohaninya, waktu dia bangkit, dia makan ikan juga kan? Bagaimana itu? Bisa makan juga dia? Wow, ini pertanyaan yang baik sekali. Bapak jangan lupa, semua kejadian di dalam perjanjian baru itu menggenapi di dalam perjanjian lama. Ingat, tulang tidak dipatahkan, itu pun penggenapan dari apa yang diprofesikan, yang dinubuatkan oleh Yesaya. Ingat bahwa semuanya ini kain akan dirobek, akan dibagikan, itu pun bagian dari apa penggenapan dari itu. Eli Eli lama sabatani, Bapak meninggalkan aku seolah ini semua adalah uah. Bagaimana?
Itu pun penggenapan Mazmur 22 yang dicanangkan oleh Daud. Satu demi satu ini digenapi. Masuk ke dalam makan bakar ikan di tepi danau dan menunjukkan bahwa aku ini memiliki tulang dan daging, tidak disebutkan darah, ya, bersama-sama. Itu pun penggenapan Yehezkiel ayat 47. Ingat, yaitu dilihatkan oleh Tuhan, Yehezkiel itu tumpukan gunung, tulang-tulang yang kering, yang mati. Bernubuatlah biar ini semuanya tergerak dan hidup. Dan di situ dikatakan ayat itu, mulailah tulang-tulang yang kering ini dibungkus oleh daging. Jadi tulang dan daging inilah yang dijadikannya dan akhirnya bangkit menjadi pasukan tentara yang besar yang hidup. Nubuatan itulah yang dinyatakan penampakan diri Tuhan Yesus kepada muridnya. Inilah aku yang memiliki daging dan tulang itu yang hidup sekarang ini untuk dinyatakan di tengah-tengah muridnya itu. Nah, nubuatan, penggenapan nubuatan demi nubuatan inilah yang sedang dinyatakan oleh Kristus. Tidak lagi dalam ranah apa ini pun, tetapi yaitu semuanya adalah di dalam roh dan kebenaran ini yang Tuhan Yesus nyatakan untuk kekekalan yang kita akan alami bersama dengan Dia. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang lainnya, tambahkan, silahkan. Bu, saya nambahkan. Ya, Pak Pendeta Girsan. Ya, silakan Pak, please. Itu semua memang sesuatu yang luar biasa bagi pemahaman kita ya. Memang tadi seperti Bro WP katakan, Tuhan menampakkan diri. Jadi gini, kalau kata menampakkan diri, itu artinya dia tidak nampak. Ya, dia tidak nampak. Dia menampakkan diri itu hanya menunjukkan dia hidup. Termasuk dia bisa makan ikan. Nah, itu sebetulnya juga sebagai penggenapan menunjukkan bahwa dia Tuhan. Ya, dia Tuhan. Seperti di Kejadian 18 ayat 1 sampai seterusnya, di mana Tuhan juga menampakkan diri kepada Abraham. Dan di sana ya Tuhan juga makan daging sapi segala. Gitu. Dan kenapa? Pertanyaan saya gini, mengapa di situ tidak pernah dipersoalkan? Ya, mengapa kita tidak pernah mempersoalkan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan makan daging sapi? Nah, jadi saya kira ini sebetulnya semua penggenapan dan itulah relevansi bahwa Tuhan itu adalah Allah yang roh dan Dia itu ya maha dahsyat. Ya, maha dahsyat. Jadi jangan kita pakai ukuran-ukuran manusia kepada Tuhan seperti dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 16. Ya, di sana dikatakan kita tidak boleh lagi mengukur Kristus, menilai Kristus dengan ukuran manusia. Karena Kristus itu adalah Allah yang roh, Tuhan yang roh. Tuhan Allah yang roh yang menjadi manusia, setelah menyelesaikan tugasnya dia kembali kepada wujud aslinya, natur keasliannya yaitu roh. Demikian, terima kasih. Amin, puji Tuhan. Baik, Pak WP mau closing statement? Kita akan masuk dalam doa syafaat. Baik, ya, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi. Terima kasih untuk semua sharing yang ada. And most welcome, Sis Eri. Jangan lupa kapan kita akan ngopi darat. Ya, kita bertemu sama-sama, kita mengundang semuanya rekan-rekan. Ayo kita sharing, sungguh indah, sungguh luar biasa untuk kita ketahui Sang Kristus yang menggenapi dalam seluruh aspek hidup kita, yang benar-benar kita memahami secara prospek yang lengkap, komprehensif yang kita ketahui, supaya ini sungguh menjadi dasar yang sungguh kokoh, yang hidup, yang menguatkan setiap kita semua. Puji Tuhan. Thank you. Amin. Nama Tuhan. Terima kasih Pak WP. Bu, saya tambahkan Bu. Ya, silakan, bukan Pak hanya Pendeta. kopi darat. Bahkan kalau mau buat seminar di suatu hotel pun kita siap fasilitasi. Terima kasih. Itu paling bagus itu Pak. Ya. As soon as possible. Kalau buat seminar juga kita siapkan memfasilitasi hal tersebut. Ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih
dari pihak Pak WP, Pak Pendeta Ginsang menawarkan, ini banyak pendeta yang mungkin masih penasaran mau bertanya lebih lanjut. Ada Pak Robert Chandra juga di sini, mungkin luar biasa Tuhan akan pakai untuk boleh belajar bersama-sama ya. Ini Pak Rudi, Pak Pendeta Rudi Kito juga. Baik, puji nama Tuhan, nanti kita akan atur waktunya, kita schedule dan bisa bertemu bersama-sama, karena ini menjadi satu ganjaran bahwa 1 Tesalonika 4 ayat 16 harus digenapi, dan kita percaya bahwa ada tubuh kemuliaan, ada tubuh yang betul-betul seperti Kristus ya. Ini mungkin ada menjadi satu pertanyaan yang perlu ditindaklanjuti. Tapi saya setuju sekali, firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak WP ini luar biasa, membakar, karena saya tahu ini api. Saya tahu ini datang dari Roh, sehingga kita boleh mendapatkan sesuatu bahwa inilah yang kita hidupi. Sekarang aja hidupi. Nanti bagaimana, harus bagaimana, yang penting kita sudah dapat Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita atas segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Amin, saudara. Baik, kita boleh atur waktu. Terima kasih Pak WP dan juga tim CCM dan juga para pendeta yang ada di tempat ini, para anak muda dan juga ibu-ibu yang luar biasa. Kita bersyukur hari ini boleh ditujukan oleh firman Tuhan. Amin.